Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang KD 3.13, yaitu sejarah tradisi Islam di Nusantara. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Liana. Perkenalkan, nama saya Rupita Saskia. Halo, perkenalkan, nama saya Hoirunisa Fitri. Halo, nama saya Hartini Utami. Perkenalkan, nama saya Lelia Najwan. Perkenalkan, nama saya Lani Dwi Agustin. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam memasuki Indonesia, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi sendiri. Contoh tradisi turun-temurun yang ada di Indonesia antara lain: 1. Tradisi potong rambut saat kelahiran. 2. Ritual sebelum melaksanakan hajatan. 3. Upacara kematian. 4. Upacara perkawinan, dan masih banyak lagi. Setelah agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, tradisi tersebut tidak hilang. Justru malah makin berkembang karena adanya agama Hindu dan Buddha melakukan penyesuaian terhadap upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai ajaran Hindu dan Buddha. Akulturasi budaya Islam. Akulturasi adalah proses pencampuran antara dua unsur kebudayaan sehingga menciptakan sebuah kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali masing-masing ciri khas kebudayaan yang lama. Prinsip-prinsip kebudayaan di dalam Islam adalah: 1. Tidak melanggar hukum halal dan haram. 2. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau keburukan. 3. Sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara. Berikut adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari Islam. Nama bulan dan penanggalan Jawa. Masuknya Islam memberi pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriah yang beracuan pada perputaran bulan. Bentuk akulturasi budaya Islam dan Jawa dapat dilihat dari penamaan bulan seperti yang ada dalam tabel. Yang kedua ada seni bangunan masjid. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada sebelumnya. Beberapa contoh seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid yang berfungsi sebagai tempat beribadah bagi orang Islam. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Adapun menara pada masjid yang berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk akulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi di Banten. Bentuk menaranya menyerupai mercusuar di Eropa. Yang ketiga ada seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian zirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga, bukit-bukit karang, panemara alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam sering disebut juga dengan istilah khat. Yang keempat ada seni tari. Agama Islam juga mempengaruhi beberapa kesenian yang ada di Indonesia seperti dalam tari-tarian. Berikut adalah tari-tarian yang dipengaruhi oleh Islam, yaitu ada tari Rabbani Wahid, tari Zapin, tari Saman, dan masih banyak lagi. Tari Rabbani Wahid juga dikenal sebagai tarian sufi yang berasal dari tari Meogrop, yaitu tarian budaya Aceh yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Syair lagunya berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdiri dari 30 gerakan yang diawali dengan duduk dan berdiri. Kini, tarian Rabbani Wahid ditampilkan sebagai warisan budaya dan dibuatkan film dokumenter oleh komunitas pecinta film dokumenter Aceh sebagai upaya pelestarian budaya. Tari Zapin adalah tari khas Melayu yang dibawa oleh para pedagang Arab yang berasal dari Hadramut, Yaman pada abad ke-16. Kemudian, tari Zapin berkembang hingga ke Indonesia, daerah Sumatera, dan Kalimantan. Tari Saman mulai dipopulerkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saman pada abad ke-14 di masyarakat Gayo. Syairnya berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada seni musik. Agama Islam juga mengenal seni musik, yaitu berupa rebana, hadroh, nasyid, dan gambus yang mengaturkan lagu-lagu Islam yang Islami. Lagu-lagu yang dibawa pada hadroh adalah lagu-lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nasyid adalah salah satu seni Islam dalam bidang seni suara. Biasanya merupakan nyanyian yang bercorak Islam dan mengandungi kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejenisnya.
Kasidah merupakan suatu jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman lagu, dan syairnya banyak mengandung dakwah Islamiyah yang berupa nasihat-nasihat, shalawat kepada Nabi, dan doa-doa. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai wejangan atau nasihat-nasihat, karena syarat dengan pesan normal yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Patah. Dahulunya, lukisan seperti bentuk manusia. Kemudian, para wali mengubah bentuknya. Dari yang semulanya lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagian ini tidak dapat dilakukan secara tegas, sebab sering terjadi suatu naskah dapat dimasukkan ke dalam golongan sekaligus. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. Abab. Abab adalah dongeng yang sengaja diubah menjadi cerita sejarah. Dalam abab, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semuanya ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Abab merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. 2. Hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. 3. Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya patisma, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk menumpuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Filosofi dari kesenian menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat melalui kehadiran Islam. Kepercayaan dan tradisi di Nusantara membaur dan dipengaruhi nilai-nilai Islam. Dahulu, hal ini dipakai sebagai media untuk berdakwah oleh para ulama. Para ulama tidak menghapus total tradisi yang telah ada, melainkan mereka memasukkan ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut. Tradisi atau budaya Islam Nusantara. Halal bihalal. Ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang telah dilakukan adalah halal bihalal, ke rumah sanak, saudara, dan kolega. Tradisi ini merupakan ajang silaturahmi untuk bermaaf-maafan serta membagi cerita kepada para saudara setelah 1 tahun kiranya tidak berjumpa. Tabuik. Tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-menurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW. 3. Kupatan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan seminggu setelah Idul Fitri. Masyarakat desa akan berkumpul di suatu tempat seperti masjid atau musola untuk melakukan selamatan dan seluruh warga membawa hidangan yang didominasi dengan ketupat. Hal ini merupakan cara Wali Songo untuk mengenalkan ajaran Islam mengenai cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, dan saling menjalin silaturahim. 4. Sekaten. Sekaten merupakan acara tahunan yang sudah ada sejak lama di Solo dan Yogyakarta. Tradisi yang digelar sejak abad 15 ini bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tradisi ini, lalu diadakan pasar malam selama 1 bulan penuh.
Kemudian pada puncak acara diadakan grebek Maulid Nabi yang berupa kirap pegunungan. Sekaten sendiri dipercaya sebagai perpaduan antara kesenian dan dakwah. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penyebaran agama Islam di Jawa. Wali Songo menggunakan kesenian untuk menarik masyarakat agar datang dan menikmati acara ini. Dari acara ini, masyarakat mulai diperkenalkan dengan agama Islam. 5. Grebek. Grebek adalah perayaan rutin yang diadakan masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting. Perayaan utamanya diadakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Grebek menjadi acara terakhir dalam perayaan tahunan Sekaten. Tujuan perayaan grebek adalah sebagai ucapan syukur terhadap kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat. Ini dilambangkan dengan mempersembahkan gunungan secara berpasangan. 6. Grebek besar. Grebek besar Demak adalah perayaan yang dilakukan setahun sekali pada bulan Zulhijjah oleh masyarakat Muslim di Masjid Agung Demak. Grebek besar berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu grebek dan besar. Grebek diartikan sebagai pengiring atau perkumpulan, sedangkan kata besar merupakan nama bulan Zulhijjah dalam bahasa Jawa. Sehingga grebek besar bermakna yaitu perkumpulan masyarakat Muslim di bulan Zulhijjah. Perkumpulan ini dilakukan di Masjid Agung Demak. Bentuk kegiatannya adalah ziarah ke makam para sultan Kesultanan Demak dan ke makam Sunan Kalijaga. Yang pertama ada kerobak maulid. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun oleh orang banyak. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Kegiatan kerobok maulid ini diawali dengan pembacaan barzani. Lalu puluhan prajurit datang membawa usungan yang berisi kue tradisional. Usungan ini kemudian akan dibawa berkeliling. Akhir dari upacara kerobok ini ditandai dengan penyampaian hikmah maulid oleh seorang ulama, tradisi pawai obor. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi sebagai simbol penerangan. Selanjutnya ada tradisi Rabokasan. Rabokasan adalah upacara tradisional yang diadakan sebagai ritual tolak bala yang dilaksanakan setiap bulan Syafar berdasarkan tanggal Hijriyah di setiap hari Rabu terakhir. Secara khusus, tradisi ini dilaksanakan di tepi pantai. Kata Rabokasan berasal dari Rabu Kasat yang artinya terakhir. Upacara tersebut diadakan bertujuan untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari berbagai bencana. Upacara tersebut diisi dengan mengumandangkan azan, lakukan doa tolak bala, lakukan penarikan ketupat. Selain itu, upacara tersebut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan berupa perlombaan dan hiburan rakyat, misalnya lomba cerdas cermat dan pentas seni budaya lainnya. Selanjutnya ada Dukderan. Dukderan adalah festival tahunan yang menjadi ciri khas kota Semarang. Festival ini diadakan guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Festival ini dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, kelompok etnis. Kegiatan ini biasanya dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan dengan sejumlah mercon dan kembang api. Selain itu, di dalamnya juga terdapat arak-arakan kirap budaya. Kata Dukderan sendiri terbagi menjadi kata duk yang menjadi istilah beduk dan deran yang berarti mercon. Perayaan itu identik dengan suara beduk dan mercon untuk membuat acara lebih meriah. Budaya tumpeng. Tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa. Penyajian nasinya berbentuk kerucut dan ditata bersama lauk pauknya. Biasanya membuat tumpeng untuk merayakan suatu peristiwa penting seperti ulang tahun, kelahiran, acara syukuran lainnya. Menurut tradisi Islam Jawa, tumpeng merupakan ekonomi dalam bahasa Jawa yang artinya bila keluar harus dengan sungguh-sungguh. Puceng dibuat dari ketan, akronim dari en yang artinya bila masuk harus dengan sungguh-sungguh. Sedangkan lauk pauk tumpeng berjumlah 7. Maksudnya adalah pertolongan. 3 kalimat akronim itu berasal dari sebuah doa dalam surat Al-Isra ayat 80. Maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Yang Maha Pencipta agar kita dapat memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan, serta memperoleh kemuliaan yang memberikan pertolongan. Dan itu akan kita dapat bila kita mau berusaha dengan